Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji dan puja hanya milik Allah yang maha menatap, maha mendengar, maha menyaksikan, maha mengetahui segala pikiran kita, maha mengetahui segala isi hati kita. Dialah Allah yang maha mengetahui segala masalah yang sedang kita hadapi, segala keinginan kita, segala keperluan kita, dan dialah Allah yang maha tahu segala yang terbaik bagi kita. Berbahagialah hamba Allah yang diberikan nikmat yakin, karena yakin kepada Allah adalah puncaknya kebahagiaan dalam hidup di dunia yang mengantarkan bahagia di kubur dan akhirat nanti. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashi'an wa lisanan zakiran. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakiha anta khairu man zakaha anta waliyuha wa maulaha. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, apa kabar? Maaf saya kalau masih lowbat ya. Baru tiba di Bandung tadi 20 menit sebelum adzan subuh. Perjalanan jauh. Alhamdulillah, syariatnya ngejar acara ini. Kita diciptakan untuk bahagia, bukan untuk menderita. Bahagia di 3 tempat. Bahagia di dunia, bahagia di kubur nanti, di alam barzah, dan bahagia di akhirat kelak. Allah menciptakan kita untuk bahagia di dunia, di kubur, di akhirat nanti. Lalu Allah menurunkan Al-Quran, wahyunya sebagai panduan hidup bahagia. Dalam Al-Quran bahagia itu hanya 2 syaratnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah di dunia. Jadi barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman kepada Allah, Allah mengaruniakan kepadanya hayatan thayyibah, hidup bahagia dalam segala keadaan. Dipuji, dicaci, sehat, sakit, lapang, sempit, diangkat, diturunkan, dihormati, difitnah, sama aja. Semua kejadian bagi orang beriman adalah ladang kebahagiaan. Jadi bahagia bagi orang beriman bukan pada yang disukai saja, pada yang tidak disukai juga bisa membuat bahagia. Contoh di Palestina, di jalur Gaza, berapa banyak yang bahagia ketika suaminya terbunuh, anaknya terbunuh, karena yakin syahid bisa masuk surga tanpa hisab. Ini hanya bisa dengan iman. Lalu bahagia itu milik Allah. Allah hanya berikan bahagia kepada orang yang punya iman dan kegiatannya jadi amal soleh. Bukan masalah harta, bukan rumah, bukan gelar, pangkat, jabatan. Semua itu hanya casing. Tidak ada apa-apanya. Harta, gelar, pangkat, jabatan, kedudukan, popularitas, penampilan, pujian, kekaguman, semua itu casing. Bukan tanda kesuksesan, bukan tanda kemuliaan, tapi tanda beratnya ujian.
Jadi Bapak Ibu, kalau ingin bahagia, yang kepikir dua tadi. Iman saya seberapa kuat, amal saya seberapa berkualitas. Itu. Apakah rumah kecil ngontrak bisa bahagia? Bisa. Kalau imannya kuat, pasti bahagia di sana. Lapang, jangankan rumah ngontrak, di penjara saja ada yang bahagia. Karena dia yakin, beliau yakin ini jalan takdir dari Allah. Jadi yang kita pikirkan iman, amal soleh, iman, amal soleh. Kenapa orang kurang bahagia? Karena kurang. Kenapa orang kurang bahagia? Kurang iman, pasti. Dan kurang amal soleh. Suami gajinya sedikit. Jangankan suami gajinya sedikit, enggak punya suami saja bisa bahagia kalau imannya kuat. Mau sakit parah, lumpuh, tetap bahagia. Nah, kenapa orang kurang iman dan kurang amal soleh? Penyebabnya apa? Ini mengulang yang lalu, karena kelihatannya sudah lupa. Ya, kenapa orang kurang iman dan kurang amal soleh? Penyebabnya dua juga. Satu, lemah ilmu. Dua, lemah jiwa. Lemah ilmu, kita tidak paham Al-Quran dengan artinya, tidak paham. Mungkin baca Quran, tapi tidak pernah baca artinya, tidak mengerti. Adapun belajar tahu, tapi lemah jiwanya, tidak diamalkan. Ikut pengajian rajin, tapi semangat untuk pahamnya dan semangat mengamalkannya beda. Ada yang cuma senang dengar aja, enak nih dengar, keluar udah lupa. Karena tidak pakai target paham. Dan yang sudah diingat juga belum tentu jadi target amal. Tidak sedikit yang rajin pengajian, tapi perubahan ningkat iman dan ningkat amalnya kurang. Perubahannya hanya pada seragam. Dan peningkatannya pada cicilan. Kali ini ada amalan penting sesuai dengan judul bahagia dengan menjaga lisan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, senang sekali lihat yang pakai jilbab. Saya baru pulang dari Jepang, di sana sulit sekali cari yang berjilbab dan harus sangat menjaga pandangan. Sudahlah, jadi beruntung ya bisa berjilbab. Di sana sedikit. Hadis riwayat Imam Ahmad. Hadis ini derajatnya hasan. Jadi sudah bisa kita pegang. La yastaqimu imanu abdin. Iman seseorang tidak akan istiqomah hatta yastaqima qalbuhu. Hingga istiqomah hatinya. La yastaqimu qalbuhu, tidak bisa istiqomah hati seorang hamba hatta yastaqima lisanuhu, hingga bisa menjaga lisannya. Makin kuat iman, makin bahagia. Kurang iman, kurang bahagia. Ternyata salah satu penyebabnya adalah lisan. Jadi kalau orang tidak bisa menjaga lisan, ya tidak bisa bahagia, tidak bisa mulia. Lisan ini ngunci sekali. Karena Rasulullah SAW pun bersabda, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah, iman lagi ya, dan hari akhir tempat kita hisab, hendaklah berkata baik atau diam. Jadi cuma dua pilihan lisan. Jadi lisan ini bukan untuk bicara salah. Lisan ini diciptakan untuk apa?
Makan bukan makan lagi. Untuk bicara baik. Kalau tidak bicara baik bagaimana? Diam. Jadi tidak ada pilihan yang lain. Siapapun yang ingin bahagia wajib baginya memperhatikan lisannya. Karena lisan ini luar biasa dampaknya dalam kehidupan ini. Bacakan beberapa hadis tentang lisan ya. Kan kita sudah bahas ada 4 akhlak, fondasi akhlak. Dan menjaga lisan salah satunya. Yang pertama bagaimana? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah sempurna iman seseorang hingga menyukai apa yang untuk saudaranya sebagaimana menyukai apa yang untuk diri kita. Artinya tidak ada dengki. Senang aja. Tetangga umroh, alhamdulillah, kan kita juga senang kalau umroh. Tetangga usahanya maju, alhamdulillah, kan kita juga senang. Tetangga punya kendaraan bagus, kita bahagia, kita juga senang. Tetangga anaknya lulus, kita senang. Pokoknya apa yang kita senangi, kita juga senang. Kalau saudara kita punya hal yang sama. Kalau si dengki tidak, SMS, susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Itu akhlaknya tidak akan baik. Yang kedua, la taghdab, jangan marah. Ini sudah dibahas berulang-ulang. Bahwa orang yang bertakwa itu cirinya menahan amarah. Makin pemarah, makin tidak bahagia, makin tidak disukai orang, makin tidak disukai Allah. Para pemarah hidupnya akan bermasalah, tidak ditolong oleh Allah karena ciri orang yang takwa wal kadhiminal ghaidh, menahan amarah. Jadi maaf ya Bu, ibu-ibu yang pemarah mah ya gimana lagi ya, selamat menderita paling gitu aja. Yang mudah marah, mudah jengkel, marah-marah terus ya sudah, itu berarti memilih hidup menderita dimanapun. Dia tidak akan disukai. Karena orang yang takwa itu adalah wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas, memaafkan orang-orang. Udah enggak marah, pemaaf, wallahu yuhibbul muhsinin, berbuat baik. Udah sering dibahas di sini ya. Kenapa jadi melotot gitu ke saya? Pasti ada yang ngelaporin nih. Maaf, pemarah tuh enggak baik. Yang baik itu tegas dan santun ya. Yang ketiga apa? Fondasi akhlak. Jadi kalau para pemarah tidak bisa bagus akhlaknya. Yang ketiga adalah min husni islamil mar tarkuhu ma la ya'ni. Di antara ciri kualitas keislaman seseorang, dia meninggalkan perbuatan yang tidak manfaat. Jadi tidak ada sia-sia, tidak ada perkataan sia-sia, tidak ada perbuatan sia-sia. Semua yang dilakukannya manfaat. Tidak ada sambil diam. Kan ada yang sambil duduk, untuk apa ini? Atau sambil jalan, unyil. Masa ibu-ibu pengajian bukannya wirid malah unyil. Mau lihat sesuatu, lihat yang manfaat. Mau mendengar sesuatu, dengar yang manfaat. Mau bicara, bicara yang manfaat. Mau mikir, mikir yang manfaat. Itu ciri orang yang akan berakhlak baik. Kalau orang terbiasa dengan hal yang manfaat, dia waktunya akan berharga. Tes aja, merokok bermanfaat tidak? Ada yang merasa rokok bermanfaat? Tidak, alhamdulillah. Saya tidak menyebutkan halal haram, tapi hasil penelitian ilmiah asap rokok itu bisa membahayakan. Benar? Ke dalam paru-paru sendiri merusak,
dihembuskan merusak paru-paru orang lain. Makanya tidak ada riwayat Rasulullah, para sahabat, para ulama besar merokok karena warok biasanya. Tapi kan manfaat untuk nolong orang lain. Kalau mau nolong orang lain nggak usah dibeli, kasih aja uang, suruh jangan jualan, ya. Rokok, benar? Jangan cari alasan. Kenapa jadi pada merotot gini? Janganlah. Kalau ada yang mengatakan, kenapa Bapak tidak merokok? Ya kenapa harus merokok? Ku tahu apa yang ku mau. Aku mau beramal soleh. Tapi saya sambil merokok bisa sambil zikir, gini aja. Kalau ada yang merasa itu manfaat, siapkah meninggalnya dicabut nyawa pas lagi merokok, itu aja. Kalau merasa itu manfaat pasti mau. Gak usah nunduk, Pak, biasa aja. Saya kan nggak tahu yang mana yang merokok. Dengan menunduk jadi tahu. Dan yang keempat, pilar akhlak, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata baik atau diam. Demikian hadirin sekalian, semoga ada manfaat selama ini. Karena tidak boleh banyak bicara, kecuali bicara baik. Barang siapa yang beriman kepada Allah, Allah maha dekat, Allah sami'un alim, maha mendengar lagi maha mengetahui. Setiap patah kata ini pasti didengar oleh Allah dan pasti dicatat oleh malaikat. Tanpa malaikat, Allah pasti sudah tahu. Kenapa malaikat harus mencatat? Terserah Allah. Kalau Allah mau menciptakan malaikat, ciptakan saja. Kita beriman begitu. Tanpa malaikat, Allah maha kuasa atas segalanya. Kita simak surat Qaf ayat 16 sampai 18. Silakan Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Ingatlah ketika dua malaikat mencatat perbuatannya, yang satu duduk di sebelah kanan dan yang lain di sebelah kiri. Tidak ada suatu kata yang diucapkannya, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Jadi tidak pernah kita bicara kecuali pasti tercatat. Dan semuanya akan dihisab. Setiap patah kata, walaupun sama. Pernah suatu saat ada seorang ulama khutbah dalam sholat Jumat menceritakan ada seseorang lelaki kurang akhlak bertanya, di mana ya perempuan nakal itu? Tuh, hanya nyebut tuh. Kemudian laki-laki itu datang ke sana dan berbuat dosa. Yang berbuat dosa dapat dosanya, yang tuh juga dapat dosanya. Sudah gitu dia nyebarkan ke yang lain. Akhirnya banyak yang berbuat maksiat. Tiap yang berbuat maksiat tetap dipikul dosanya karena tuh. Kita tidak akan selamat. Karena sebagian besar penghuni neraka itu disebabkan oleh lisan. Berikut ini saya bacakan terjemahnya dari beberapa hadis Rasulullah SAW. Sesungguhnya kebanyakan dosa anak Adam itu berada pada lidahnya. Hadits riwayat Tabrani.
Rasulullah bersabda, maukah kalian aku beritahukan tentang ibadah paling mudah dan paling ringan di badan? Rasulullah bersabda, diam dan akhlak yang baik. Riwayat Ibnu Abi Dunya. Diam adalah bentuk ibadah yang paling tinggi. Hadis Ad-Dailami. Orang bisa menjaga lisan. Siapakah muslim yang paling utama? Yaitu orang yang bisa menjaga lisan dan tangannya dari perbuatan buruk kepada orang lain. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim yang paling baik adalah orang lain aman dari gangguan lisannya dan perbuatannya. Dalam hadis riwayat Bukhari, sesungguh ada seorang hamba yang bicara dengan satu kalimat yang dibenci oleh Allah, yang dia tidak merenungi akibatnya sehingga dia masuk ke dalam neraka jahanam. Ada satu patah kata yang dia ngomong ceplas-ceplos, tapi yang dikatakan itu adalah perkataan yang dimurkai Allah, habis tuh. Jadi celetak-celetuk luar biasa. Aku bertanya, wahai Rasulullah, apakah sebab keselamatan? Beliau menjawab, kuasailah lidahmu, hendaklah rumahmu luas bagimu dan tangisilah kesalahan-kesalahanmu. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Dan tidaklah nanti seseorang akan diseret ke neraka dengan wajah-wajah mereka di tanah kecuali karena ulah lidah mereka. Hadis riwayat Tirmizi, Al-Hakim dan lainnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, orang yang tidak bisa menjaga lisannya di dunia ini tidak bahagia, di kubur dia akan tersiksa, di akhirat masuk neraka. Tidak punya pilihan. Karena penghuni neraka itu sebagian besar karena dua hal. Lisan dan farjinya, kemaluannya, dia berzina. Ini yang paling banyak memasukkan manusia jadi ahli neraka. Karena amal yang hebat juga bisa sirna gara-gara lisannya. Nah gitu, diam ya. Agak jarang orang punya target menjaga lisan. Banyaknya orang kursus bicara, harusnya kursus diam. Bicara boleh, tapi harus hati-hati. Karena orang yang bertakwa itu seperti orang yang berjalan di sekitar onak dan duri. Banyak duri, paku, beling, apa yang kita lakukan? Hati-hati. Hati-hati. Memilih langkah kita, tidak mau nginjak paku, tidak mau nginjak beling, pecahan kaca, tidak mau menginjak duri, kita ingin menginjak yang aman. Itulah orang yang bertakwa. Hati-hati, selalu penuh pertimbangan, selalu dipikirkan, selalu ingin yang terbaik. Mikir apa? Kelihatan ngahuleng. Wanita, saya dengar peluang bunyinya lebih banyak, peluang banyak bicaranya lebih daripada kami kaum lelaki. Tapi ada juga lelaki yang kewanita-wanitaan. Rasulullah SAW sedikit bicaranya, tercatat, dan semua perkataannya baik, bermanfaat. Baik, apa yang harus kita lakukan? Kalau bicara baik itu syaratnya 3. Pertimbangkan 3 hal ini, baru bicara. Kalau belum bisa mantap, diam. 1, niat. Apa niat bicara? Harus jelas dulu. Karena innamal a'malu binniyat. Amal itu bergantung dari niat. Bicara pasti makan waktu. Apa niatnya bicara ini? Celetak-celetuk itu apa niatnya? Banyak komentar itu apa niatnya? Bercerita ini dan itu apa niatnya?
Halo? Ngambek teh apa niatnya? Niat harus pastikan lillahi ta'ala. Kalau niatnya sudah benar, perkataan ke bawah benar. Karena tidak mungkin, ya Allah, saya niat mencari keridhoanmu. Bu, nyebelin banget ya tetangga itu. Enggak mungkin, enggak nyambung itu. Niat kita cuma satu, semoga Allah ridho dari perkataan ini. Kalau mencari keridhoan Allah, tidak mungkin kita berdusta, tidak mungkin kita bergibah, tidak mungkin kita memfitnah, tidak mungkin kita sibuk dengan perkataan jorok, tidak bisa. Makanya apa nih niat saya ngobrol? Kalau enggak ketemu niat, diam saja. Tapi di arisan ini semua orang ngomong, masa saya ngomong, ibu makan, ya. Mendingan makan daripada banyak omong. Bukan banyak makan, Bu, nanti jadi masalah lagi. Mending banyak zikir. Lebih bagus banyak bicara, banyak mendengarkan. Mendengarkan. Kalau kita bicara, aib kita langsung terbuka. Kualitas kita langsung terbeberkan. Kalau kita diam, aib kita tertutup. Tapi ketika mulai bicara, Bu, gimana ya tentang menurut Ibu? Saya tahu ada pelit, cek mana, kakeuleun. Ketahuan dia pendengki. Tapi ibu itu umroh, eta mah ongkosna ge di ongkosanku batur, dengki. Hari ibu udah umroh belum? Sudah 3 kali dalam mimpi, bohong. Kalau nggak ngobrol, diam aman. Tapi sekali bunyi, udah nggak aman. Seperti pistol, sekali keluar peluru udah nggak bisa ditangkap. Percayalah, ingin bahagia, ingin aman, jangan banyak bicara, kecuali niatnya baik. 2, isinya, tadi niat sebelum bicara. Sekarang konten, isinya pastikan benar. Biasanya kalau bicara tuh 2 hal, ilmu atau cerita, harus benar. Kalau cerita ilmu harus benar, kalau cerita peristiwa harus benar. Tidak boleh ragu-ragu, jangan ditambah-tambah, jangan dikasih bumbu, secukupnya saja. Jangan ingin rame, jangan sok pintar. Memang ada orang yang ngobrol niatnya, ada, ingin ketahuan pintar, ingin ketahuan sudah pengalaman, ingin ketahuan soleha. Ada yang ketika bicara teh pamer aja. Nanti disampaikan ya ciri orang terburuk dalam ngobrol. Nanti ibu bisa tahu kalau pas ngobrol level mana nih si ibu ini. Makanya diam, bisa ketahuan ya. Pernah suatu saat dari sebuah perusahaan, direktur pimpinannya menyuruh karyawan mesantren, pelatihan manajemen kolbu. Nah, salah satu pelajarannya adalah kualitas seseorang dari lisannya. Oh, pas pulang bagaimana? Untung saya yang nyuruh. Ketahuan ternyata bosnya tuh paling dangkal gara-gara bicara. Makanya kalau bicara benar atau enggak nih yang saya sampaikan tuh, ditambah-tambah atau enggak, sok tahu atau tidak. Kalau belum yakin, diam. Yang ketiga, dampaknya. Apa nih sesudah saya bicara nih? Jadi pahala, jadi dosa. Allah jadi suka, Allah jadi murka. Orang jadi makin baik, orang jadi makin buruk. Orang jadi bahagia, orang jadi sengsara. Orang jadi termotivasi atau jadi sakit hati. Setiap perkataan ada dampaknya. Nah, mana teh irung jika kutil, dampaknya apa? Nyebut irung jika kutil, Nah, gening ibu mah jika dorok-dok kacayan apa? Tahu kan dorok-dok kacayan? Ini kan penghinaan. Kerupuk kulit direndam. Apa manfaatnya? Itu dosa nanti itu. Karena orang yang ngedengernya sakit hati. 1, niat. 2, isi. 3, dampaknya. Maaf, mudah-mudahan perkataan ini dampaknya manfaat. Saya harus memilih kata-kata
Bukan supaya disukai ibu-ibu dan bapak-bapak, tapi setiap perkataan ini akan jadi pahala atau jadi dosa buat saya. Kalau takdirnya jadi penceramah, misal seperti yang sedang dilakukan ini, tidak usah repot-repot ingin dikagumi jamaahnya. Mau apa? Nggak ada gunanya. Semua ini ribuan yang datang kagum, tapi Allah murka. Mau apa? Walaupun semua yang hadir memuji, kalau Allah tidak ridho, saya tetap rugi. Tidak penting kata-kata kita dikagumi orang. Yang penting setiap kata disukai Allah. Kalau Allah ridho, selesai. Nanti bagaimana orang lain? Kalau kita memilih kata yang disukai Allah, insya Allah kata-kata itu baik. Nanti Allah yang memasukkan ke hati Bapak Ibu sekalian. Makanya ya Bu, maaf kalau sedang bukan bertengkar ya, tapi berkelahi lebih gawat, yang berbeda pendapat. Bertengkarlah, udah itu aja ya. Biasanya orang marah makin ngaco kata-katanya, ya kan? Dibalas lagi, makin ngaco. Ini siapa yang memerintahkan begini? Kalau bapak istri lagi marah, bapak diam. Justru itu saya diam. Jawab dong Pak. Gimana kalau istri saya suruh menjawab? Jawab aja begini. Ya Bu, saya sedang berusaha memilih kata-kata jawaban terbaik. Nah gitu atuh beres. Jangan jawab dong Pak. Ibu teh maunya apa? Saya diam marah, saya ngomong marah. Salah jawabannya. Insya Allah Bu, saya sedang memilih kata-kata yang paling baik. Gak bisa ngomong apa-apa lagi. Bener kayak gitu mah. Kalau orang berbantah-bantahan, itu yang mau saya katakan. Jangan, karena kata-kata kita tidak bisa mengubah hati orang. Pikir dong Bu, itu hanya melukai. Terus kata istri, saya kuliah S3, Bapak SD, makin sakit hati ya enggak? Udahlah, pokoknya kalau berbantah-bantahan kata-kata kita cuma disukai setan. Hanya jadi corongnya setan, enggak akan jadi solusi. Ingat, yang membulak-balik hati itu siapa? Allah, bukan kata-kata kita. Kita bicara yang disukai Allah, nanti Allah yang membulak-balik hati. Gimana sebab saya dicurigai terus oleh istri saya. Bapak salah enggak? Saya enggak, yang cicing weh. Tenang, emang ujiannya begitu. Saya kesini dicurigai, saya tenang atuh Pak. Emang ujiannya begini, Bapak dicurigai. Mungkin karena memang gerak-geriknya mencurigakan. Gimana Jawab tenang, apa adanya. Tapi istri saya enggak percaya, ya enggak apa-apa. Kita kan bicara bukan supaya dipercaya istri, kita bicara benar supaya disukai Allah. Nanti Allah yang ngebulak-balik hati. Kita mau sumpah apapun, kalau istri enek mah enek aja. Saya tidak Bu, alhamdulillah tidak. Bohong. Ya saya mengerti ibu curiga, ibu tidak percaya karena saya pernah punya salah dulu, tapi kali ini saya bicara benar. Gak percaya? Ya gak apa. Kenapa saya bicara tenang? Karena saya tidak merasa melakukan seperti yang dituduhkan. Nanti Allah yang bolak-balik hati. Allah lagi. Kalau kepepet pasti nyebutin Allah. Tenang, pokoknya mah tenang. Jangan bicara perkataan yang tidak disukai Allah. Karena bukan kita yang bisa membulak-balik hati orang. Enggak. Makin nafsu, makin ngaco kata-kata kita. Ya Bu, Ibu, tong sok kitu-kitu teuing.
Jangan suka ngungkit-ngungkit. Yang bisa menyolehkan suami ibu teh Allah. Ingat tidak? Wah, udah pasti nih yang lalu-lalu nih. Bapak gimana kalau diungkit-ungkit? Tobat wah. Berarti masih belum selesai nih tobatnya. Aduh, saya tuh selalu diungkit-ungkit. Udah, diam aja, tobat. Ngaku nggak Bapak dulu salah? Ngaku saya salah. Mau diulangi lagi ya? Tidak, insya Allah. Tenang ini serius. Karena kita yakin yang bisa meredakan itu bukan perkataan kita. Yang bisa mengubah itu bukan kita. Sama nasihat ke anak. Jangan ribet-ribet amat nasihat ke anak. Bicara yang baik aja. Karena yang membulak-balik hati anak adalah Allah. Hei, bangun kamu, sholat. Kamu mau masuk surga atau neraka? Hah? Kenapa begitu? Tidak ada cara yang lebih baik. Mana coba yang lebih baik? Bangunkan baik-baik. Jangan pakai kaki disepak, kakinya. Mau apa begitu? Itu anak ciptaan Allah, bukan milik kita. Anak dititipkan oleh Allah ke kita sebagai ladang amal. Anak belum soleh, sangat boleh jadi karena dosa-dosa kita selama ini. Kita yang tidak jadi contoh, kita yang akhlaknya tidak baik. Tapi saya di depan anak baik, tapi jauh dari anak baik atau tidak. Tapi saya nasihatnya baik-baik, tapi Allah tahu nasihat kita cocok tidak dengan kelakuan kita. Allah ngelihat kelakuan kita dimanapun juga. Nah, sambil ingat Allah melihat kita. Bangun sayang, ya Allah, hati itu. Bangunkan anak ini ya Rob, jadikan anak yang bisa sholat tepat waktu. Ampun ya Allah kalau saya belum jadi ayah yang baik. Bangun sayang, sudah azan subuh. Yuk kita ke masjid. Sambil ya Allah bangunkan, ya Allah bangunkan. Tangan ke anak, mulut doa ke Allah. Sambil membangunkan dengan cara yang baik. Hati doa hanya Allah. Jadi Allah melihat yang kita lakukan. Allah tahu tangan kita lemah lembut. Allah tahu kata-kata kita sopan. Allah tahu hati kita bersandar ke Allah. Tidak sulit bagi Allah membangunkan anak. Begitu. Jangan hudang siapa nih, dahar wae. Apa hubungannya sholat dengan makan? Sama kan udah diingetin. Kalau istri mau belanja gitu, bapak nggak punya uang cukup, udah silahkan ibu pilih mana yang cocok. Kalau ada yang cocok nanti kasih tahu, bapak nunggu di luar ya. Supaya ibu leluasa, tidak ragu-ragu. Masuk tinggal doa, ya Allah, Engkau maha tahu. Tolong, jangan ada yang cocok. Tinggal bilang, serius hadirin. Nanti keluar, gimana Bu, ada yang bagus? Ini serius hadirin, kita jarang mengandalkan Allah ya. Kita mengandalkan Allah, itu melalui eta, barang berarti udah banyak, nanti berat hisapnya di akhirat. Kata istri, pelit mah pelit we Pak. Ribut, udah yang baik saja. 4 tingkatan bicara ya. 1, orang yang paling utama, yang falyakul khairon aw liyasmut. Apa cirinya? Kalau bicara, kan bicara baik itu cirinya 2, intinya sih. 1 zikrullah, yang kedua amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi kalau bicara tuh pasti nyambung ke Allah, dan nyambung ke Allahnya tuh bukan acting. Alhamdulillah, nah acting, bukan acting, asli ya. Nyebut Allah tuh karena yakin, dan kalau bicaranya ilmu manfaat, perkataannya tuh jadi ilmu. Ciri lainnya adalah hikmahnya menggugah. Karena bicaranya ikhlas, tidak untuk ria, maka biasanya bisa nembus ke hati. Karena hati itu disentuhnya syariatnya oleh hati lagi. Hati yang ikhlas dan penuh kasih sayang. Lalu jadi solusi kalau ngobrol tuh tidak hanya ngobrol, tapi jadi sesuatu. Jalan keluar yang baik. Kalau menemu pemuda seperti ini, jodohkan aja dengan anak. Bukan hanya anak, saya juga mau. Syai mangat, ibu mah, ini halim eleh.
Hadirin, orang yang baik itu nyaman kalau bicara tuh. Karena beliau nyaman. Kalau orang di sini nyaman, keluarnya juga nyaman. Nadanya, pemilihan kata. Kalau di sini sudah tidak nyaman, nanti keluarnya kata-katanya tuh tidak enak. Baik pemilihan kata maupun nadanya. Dan pengiringnya juga. Raut muka tuh jadi hasem ya. 2, ciri orang yang biasa-biasa. Nah, kalau orang biasa-biasa ngobrol tuh banyak sia-sianya. Biasanya segala diceritakan, segala diobrolkan. Ayo weh, lihat ini cerita, lihat itu cerita. Tapi kurang ingat ke Allahnya, kurang manfaatnya, kurang hikmahnya, tapi bunyi terus. Ini orang biasa, kurang baik. Ada orang yang lebih rendah dari itu, namanya orang rendahan. Kalau orang rendahan, kalau bunyi ada lagi cirinya, negatif. Pokoknya kata-katanya tidak mengandung yang positif. Mengeluh, mencela, ngarasulo. Pokoknya mah nggak ada yang bagus aja. Nyeri awak ya hulu teni asa belah. Gitu. Padahal belum nyobain belah kepalanya. Tapi dia sudah menyampaikan kepalanya serasa belah katanya. Ini punggung tuh serasa di beton. Waduh. Dia belum nyobain dicor. Kita mata teh meni serasa coplok, bohong. Dia belum nyobain matanya coplok. Ada yang dari bangun tidur sampai tidur lagi tuh nggak ada yang bagus kata-katanya teh. Mengeluh, mencela, ngerasulo, negatif, curiga, pokoknya nggak ada yang bagus aja. Dan salah aja orang lain tuh. Rodak, sasapu atuh mana teh tong dahar wae. Ke anak tuh pasti 2, kalau nggak nyuruh melarang. Kayaknya sayang sekali lihat anak-anak nganggur, tidak disuruh tuh. Lihat TV, kacau sekarang, nggak ada yang benar politik, hancur negara ini. Ngambek, nonton sepak bola, sepak bola ini memang ngaco, nggak ada yang pinter, ngarang. Lihat penyanyi, suara serak nyanyi. Semuanya salah Pak, pokoknya masalah, kurang, jelek, coba disuguhin, nggak enak ya, kurang. Ganti dengan kerupuknya kecil-kecil, ganti dengan kerupuk yang gede. Apa artinya gede kalau satu? Tetap salah. Dikasih kopi kurang manis, dikasih manis kurang banyak, dikasih kurang banyak. Masa nggak ada pisang goreng? Kopi dengan tanpa pisang goreng bagai malam tak berbintang, tahu? Apa hubungannya? Salah, kurang, jelek, komennya tuh negatif, salah dan buruk sangka. Ini namanya orang rendahan. Gak enak deket yang kayak gini. Salah wae, langsung. Kok sih tahu kelakuan suami saya? Emang kayak gitu Pas suaminya di sini, ya Allah, ini ceramah cocok banget sama istri saya. Jadi pulang teh nggak ada yang robah. Dan lebih sibuk memikirkan kelakuan orang lain. Ini hanya buat menilai diri sendiri, jangan nyari sasaran. Nggak akan berubah. Misalkan ada tetangga yang seperti ini, terus kita pikirkan nggak berubah tetangga. Yang kita pikirkan kita begini atau tidak. Dan ada yang keempat, utama, biasa, rendahan. Ada yang keempat, yaitu orang yang dangkal. Seperti apa orang yang dangkal? Nah, kalau orang yang dangkal, kalau bicara tuh ada cirinya. Sudah tahu cirinya belum? Saya, aku, pokoknya kalau ngobrol tidak ada lagi yang dibahas selain dirinya. Waktu saya umroh itu ya, saya kan umroh udah 5 kali ya. Saya hantem. Apapun pasti jurusannya ke saya. Masih ingat cerita kucing? Kucing lucu ya, bulunya panjang seperti singa. Saya tahun lalu ke Singapura. Nggak nyambung. Dari ucing lewat jadi cerita Singapura. Lihat celengan teh macam-macam ya. Ada macam gajah, tahu ini celengan gajah, tahu nggak gajah lambang apa?
Lambang ITB, kan suami saya lulusan ITB, bukan keluar lagi ya. Pokoknya apa aja nyambung. Karena setiap kesempatan dia ingin cerita tentang dirinya. Tentang pengalamannya, tentang anaknya, tentang hartanya, tentang ibadahnya. Ini orang terdangkal. Jadi kalau orang udah ngobrol, udah ketahuan ini. Dia nggak ada pikiran apapun, kecuali ingin terus ngangkat dirinya. Dan kalau orang sudah banyak cerita diri, dengar baik-baik, lebih dekat dengan bohong. Kalau orang sudah banyak menceritakan saya, anak saya, harta saya, pengalaman saya, itu cenderung ditambah-tambah. Karena kebutuhan dia menceritakan diri adalah supaya diakui orang, supaya dipuji orang. Nah, makin ditambah kan makin perasaannya dipuji. Jadi orang kalau sudah cerita diri, cerita keluarga, cerita apapun berlebihan, cenderung bohong. Itu rumus dasarnya. Karena kebutuhannya dari cerita itu bukan nyari ridho Allah, tapi ingin diakui, dipuji, dihargai, dikagumi orang. Dan itu pasti pakai bumbu. Karena kalau cerita yang aslinya pasti jelek. Itu ya, waktu semalam saya tahajud, dia nggak cerita tahajudnya nggak khusyuk, ya kan? Saya tuh sampai bergetar, ya. Padahal dia bergetar tuh karena sieun, takut. Tapi ya begitulah, acting terus. Yang paling aman mah nggak usah banyak ngomong, enak gak banyak bicara. Apalagi kalau yang diajak bicaranya nggak ngerti, ya udah mau ngapain? Karena ada yang walaupun kita jelaskan tetap nggak ngerti. Kurangi celetak-celetuk ya Bu. Walaupun seceletak, walaupun seceletuk bisa mudarat. Enggak usah segala dikomentari, kalau celetak-celetuk tuh dikit. Tapi kalau komentar celetuk, celetak, celetuk yang sudah diperbanyak. Enggak usah segala dikomentari. Mau pakai kerudung apapun biarin, bukan kerudung ibu ya. Enggak usah segala ngomentari. Tetangga mau beli ini itu, duit masing-masing. Cicing ya. Halo? Enggak usah berkomentar penampilan, bentuk badan, suara, diam. Kalau ada orang yang lewat bau, misalkan tinggal jangan napas, iya kan? Pernah ada seorang ibu-ibu di airport, lihat ada dia sebuah suku dari negara luar yang memang, itu mah keringatnya bau, mungkin efek dari makanannya. Tahu nggak Bu? Pas duduk di pesawat, diapit oleh dua yang begitu. Sepanjang jalan, ampun ya Allah. Padahal itu nggak ngomong tuh, hanya di hati Bu. Kita bararau, langsung diapit. Tidak ada yang tidak didengar oleh Allah. Celetak-celetuk bisa jadi masalah besar. Jangan banyak cerita. Nggak usah segala diceritakan, walaupun udah lihat, udah dengar, mau apa segala diceritakan. Mau tidur teh disada, Pak, tatangga eta apa? Langsung oleh suami itu dibekem. Kecuali kalau ngomongnya baik, nggak usah, tidak semua harus diceritakan. Walaupun kita dengar, kita tahu, manfaat tidak. Cukup dikatakan sebagai pendusta bagi orang yang selalu bercerita apa yang dia ketahui. Itu kalau Rasulullah mengingatkan seperti itu. Tidak usah segala ditanya. Ya tasnya teh asli atau KW. Jadi sakit hati. Nyicil berapa kali mau ngapain? Mau melunasi? Sama, geningan rada begang, turun berapa kilo, mau apa? Itu teh sepatu saha, ibu nomor 45, aduh. Nggak usah segala ditanya, tidak usah segala ingin tahu, mau ngapain, pusing. Kalau mau tahu yang manfaat saja, jangan iseng. Nih kayak hari Kamis, saum tidak? Mau apa nanya? Mau apa nanya? Iseng kan? Kasihan yang ditanya.
Yang tadinya ikhlas, ya alhamdulillah saum. Hari ini saya saum, sebetulnya bukan Senin Kemis, saum Daud. Karena saya kan udah 5 tahun saum Daud. Dan saum Daud itu baru nikmat kalau tahajud. Jadi setiap malam saya tahajud, saum Daud. Dan pagi habis tuh pahala. Gara-gara si Ece nanya, cicing mana? Diam. Nggak usah segala ditanya. Halo? Tadi apa aja sih? Udah jangan celetak-celetuk, jangan banyak komentar, jangan segala diceritakan, jangan segala ditanya, dan jauhi berbantah-bantahan. Udahlah dibikin gampang we. Itu Pak, bisa kata istri, Pak, ini teh kurang enak, ya oh gitu ya. Tos cicing. Jangan enak cek Bapak mah, jadi ribut ya. Cicing, ya Pak, cicing, tahu mau aman, cicing. Jangan berbantah-bantahan. Misal ibu pakai kerudung, Pak keren nggak Pak? Keren, beres. Walaupun rasa butut tekan bae lah. Itu mah penglihatan kita yang kacau ya. Udah seneng ya bagus Pak. Enak nggak nih Pak? Oh mantep nih, enak. Walaupun asa semaskeun bae lah. Daripada kita bikin perasaan gak enak ya, berbantah-bantahan, udah buat gampang. Apalagi urusan wah ini masuk partai itu keun bae. Si itu memilih capres yang itu biarin. Dan gak bisa dirubah oleh kita, benar? Jangan berbantah-bantahan. Ingat, barang aku jamin istana di pinggiran sorga bagi yang meninggalkan perdebatan walaupun dia benar. Wah kita benar masa tinggalkan? Karena kalau udah berbantah-bantahan tuh emosi. Orang emosi mah walaupun kita benar gak dipercaya. Makanya kalau udah berbantah-bantahan diam supaya tensinya tenang. Kalau udah tenang baru bicara. Kalau lagi marah gitu, cicing, diam. Ya, Bu, Ibu, kalau suami marah-marah pulang, diam. Iya Pak. Bapak teh capek Bu. Jadi suami tuh nggak gampang tahu, cari kerjaan tuh nggak gampang. Terus ibu ngomong gini, belum tahu capeknya jadi istri. Udah. Kacau. Saya mah hamil, menyusui, melahirkan papak mana ha? Dengar ya, kalau berbantah-bantahan. Kalau pedagang dengan pembeli berbantah-bantahan. Yang menang pedagang, apa efeknya? Nggak jadi beli. Yang menang pedagang, pembeli nggak jadi. Sok we. Sekarang yang menang pembeli, apa efeknya? Itu dijual. Suami istri berbantah-bantahan. Istri yang suami yang menang ngomong, istri minta pulang. Pulangin aja saya. Sekarang istri yang menang, suami nggak pulang-pulang. Dilarang. Ada hadisnya ya, dilarang berkata keji dan berbantah-bantahan. Enak sebetulnya kalau kita nggak suka bertengkar tuh enak. Kalem, sudah lama-lama juga akur lagi ya kan. Jangan perkara duniawi bikin bertengkar ya. Perkara uang, perkara barang, nggak ada apa-apa. Bahasanya mah nggak worth it lah bertengkar perkara. Pak, maaf Pak, belanja habis, padahal buat 2 hari, sehari udah habis. Oh iya Bu, ya insya Allah nanti kita cari lagi rezekinya. Beres. Daripada Pak, belanja udah habis. Ibu teh belanja naon wae, nggak awet pisan. Kalau kata suami, cing awet tuh Bu, nggak usah berbantah-bantahan. Mangga Pak, besok beli kalender, simpen. Meja makan kalender, awet Pak. Setahunan. Jangan berbantah-bantahan. Dengar ada seorang sahabat cerita, pulang malam udah kerja capek. Maaf nih kalau yang diceritakan mendengar. Pak, makanan kucing habis.
Nah udah habis deh. Ini boros pisan katanya. Emang ini makan oleh saya Pak? Oh, jadi ribut. Jadi malam teh nggak bisa tidur dua-duanya. Udah tinggal saudara apa maka insya Allah besok beli ya. Beres. Atau udah nggak mungkin istrinya makan makanan kucing ya kan? Mau bahagia lebih simpel. Jangan suka berbantah-bantahan ya. Mengalah saja. Mengalah tuh bukan membenarkan yang salah, tapi membuat turun emosi, baru kita bisa bicara baik-baik. Kalau lagi emosi mah, diem we. Cup segitu. Jangan kebanyakan ngobrolin politik yang bisa bikin kotor hati. Jangan sotoy, segala diceritakan seperti kita yang tahu segalanya. Enggak lah. Kita juga tahu baca dan yang lain juga udah baca, ya kan? Ada yang nonton sepak bola, terus udah gol, nggak usah dibahas, kan udah nonton barusan dua-dua. Ya mau ngapain dibahas? Kan udah nonton, ya kan? Si eta mah cicing Pak, orang tos nonton, cep, ngahep-hep. Terima kasih. Udah segitu aja. Jepang itu negara ciptaan Allah juga. Ada yang baiknya, ada yang kurang baiknya, ada yang tidak baiknya. Yang baiknya bisa ditiru, yang tidak baiknya jangan ditiru. Yang tidak baiknya adalah Jepang berpihak ke Israel, itu paling buruknya. Tapi pemerintahnya, rakyatnya belum tentu. Yang bagusnya adalah sangat bersih, rapi, teratur. Bersih sekali. Selain sulit mencari sampah, juga sulit mencari tong sampah, jarang di sana. Jadi sampahnya dibawa kemana? Di sakuan, jadi tidak dibuang kemana-mana. Saya suka sedih lihat ibu-ibu pengajian, pulangnya nyampah, aneh. Ini teh belajar apa? Ya, ada juga yang minum teh pakai plastik itu sambil jongkok. Ada seorang pemuda minum, rupanya mengamalkan sunnah minum sambil duduk. Udah minum teh, lu ngwe ke belakang. Ya, ada eta sunnah sah. Ada kunjungan mahasiswa dulu naik bis, SD 6 tahun, SMP SMA 6 tahun, 12 tahun, plus kuliah 4 tahun. Nyimpen sampah pada tempatnya aja nggak bisa tuh. Ngebuang sampah bekas permen. Ini bagaimana? Ibu-ibu, bapak-bapak, jangan memalukan ya. TSP, tahan dari buang sampah sembarangan, simpan sampah pada tempatnya, pungut sampah adalah sedekah. Ulangi, TSP, TSM, tahan dari buang sampah sembarangan, simpan sampah pada tempatnya, mungut sampah. Mungut sampah adalah sedekah. Alhamdulillah, azan 11.37, sekarang 11.20. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka bi annaka lakal hamd, la ilaha illa ant, wahdaka la syarika lak, ya mannan badi'us samawati wal ard, ya zal jalali wal ikram, ya hayyu ya qayyum. Duhai Allah yang maha agung, berkahi majelis ini. Ampuni seluruh dosa kami ya Allah, seluruh dosa kami. Hapuskan semua aib-aib kami. Ya Allah, ampuni sekelam apapun masa lalu kami, seburuk apapun akhlak kami. Ampuni sejelek apapun ibadah dan amal-amal kami. Allahumma gfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna sigara. Ya Allah, ampuni semua dosa kami kepada orang tua. Ampuni ibu bapak kami, bahagiakan ya Allah
sisa usianya, bahagiakan di kuburnya, bahagiakan di akhirat kelak. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ampuni keluarga kami. Ampuni kami belum jadi orang tua yang amanah. Ampuni kami belum jadi contoh yang baik. Belum bisa menjaga, mengurus dan mendidik keluarga dengan benar. Ya Allah, titipkan kepada kami keluarga sakinah, pendamping hidup yang menguatkan iman. Titipkan keturunan yang soleh, solehah, hafizah. Jadikan keluarga kami keluarga ahli taqwa ya Allah. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izal Islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin, mujahidin fi Palestin. Ya Allah, tolonglah saudara kami di Palestina. Engkau menyaksikan segala-galanya ya Allah. Engkaulah satu-satunya yang kuasa melindungi, menjaga. Kuatkan iman saudara-saudara kami ya Rabb. Jadikan ujian ini benar-benar menjadi jalan kemuliaan bagi dunia akhiratnya. Jadikan yang wafat jadi syuhada. Jadikan setiap berat cobaan menghapuskan seluruh dosanya ya Allah. Kumpulkan keluarganya kelak di sorgamu ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, menangkan kaum muslimin atas kaum zalimin ya Rabb. Cerai-beraikan orang-orang yang zalim ya Allah. Ya Allah, menangkan kaum muslimin muslimat atas kaum kafirin zalimin. Ya Arhamar Rahimin, fansurna alal qaumil kafirin, fansurna alal qaumiz zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Ya Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Sayyidina